Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Syamsul Pramono dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan UTEK atau Universitas Terbuka, jurusan Perpajakan D3. Nah, kali ini Mimin Jomblo langsung yang bawain acara. Ya, semoga nggak bete ya dibawain sama Mimin. Tadi ada closing statement dikit pas di acara siang dan closing statement dikit di acara pagi-pagi. Nah, semoga nggak bete, nggak bosen, dan nggak kayak dosen yang gimana ya, kaku lah, kayak tahlilan gitu, kaku. Tahlilan kan ya memang kaku, nggak bisa kan tahlilan pakai dangdutan gitu ya, nggak boleh juga sih kalau tahlilan pakai dangdutan gitu. Oke, nah kira-kira kita bakalan bahas apa sih malam ini? Ngomong-ngomong bahas apa nih? Kayaknya udah ada yang mau bahas nih. Namanya Kak Syani. Tapi ini kan dari Bandung ya Kak Syani. Kayaknya kita enaknya manggil teteh. Kita enaknya manggil teteh. Boleh. Apalagi teteh cantik nih. Aduh, bisa aja. Kalau boleh tahu, Teh Syani ini nama lengkapnya siapa sih? Oke. Nama aku Syani Amalia Yuliana. Aku ini kuliah di Politeknik Pos Indonesia, jurusan Logistik Bisnis. Prodinya D4, Diploma 4. Oke, logistik bisnis. Kalau boleh tahu nih, ini agak mungkin privacy ya. Usia sekarang berapa, Kak? Aduh, usianya 20 tahun. Aku masih semester 6 kok. 20 tahun tapi udah mau lulus ya. Beda sama ini yang jadi moderator. Tapi ya bisa lah. Kita seumuran kan ya. Iyalah, kita seumuran. Kan Kak Reza pengalamannya lebih banyak ya. Iya. Ngomong kita judulnya hari ini apa sih, Kak? Teh? Judulnya kita tentang salah jurusan ya. Nah, judulnya itu kalau kita udah merasa salah jurusan, lebih baik ditinggalin apa bertahan ya, gitu. Karena kan kalau misalkan kita udah merasa salah jurusan nih, pasti ada dilema lah untuk terus bertahan dengan jurusan yang kita tidak mau ini, apa harus tinggalin, terus kita ulangi dari awal lagi dengan jurusan yang emang kita mau, gitu. Itu tinggalin atau bertahan kayak doi aja ya. Ya kita harus tahu nih, kita enaknya tinggalin apa bertahan nih sama jurusan yang ini, yang sekarang. Nah, kan tadi ada polling nih sedikit. Kita kasih tahu nih. Di sini ternyata ada loh beberapa yang tidak nyaman dengan jurusan sekarang. Ya, kita jangan ngikutin labelnya ya, jangan ya. Nah, kayaknya pas sih kita bahas salah jurusan. Kalau bikin stres tinggalin atau bertahan. Tapi ya kalau ini sih beda lagi, ini masalah jurusan ya. Oke. Nah, tadi udah kenalan. Sekarang ngomong kesibukannya selain kuliah apa nih? Aku sekarang baru selesai ini sih ya, baru selesai magang dan baru selesai sidang juga kebetulan hari ini pagi sore itu baru selesai sidang, langsung presentasi lagi, langsung isi acara ini. Untuk kegiatan lainnya paling aku ikutan organisasi di luar kampus atau komunitas-komunitas di luar kampus juga. Aku nggak ikutan organisasi dalam kampus kebetulan, aku ikutannya di luar kampus. Mungkin untuk kegiatannya sih atau kesibukannya sebatas itu sih, sebatas kuliah, ikut organisasi. Sorry Kak, suaranya putus-putus. Udah putus-putus kan. Oke, ngomong kita itu bahas apa aja sih kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk ke inti materi yang mau disampaikan atau pengalaman yang mau di-sharing sama Teh Syani ini.
Mungkin yang mau di-sharing sama aku nih ya, untuk kan judulnya nih salah jurusan bertahan atau tinggalin gitu. Mungkin aku bakalan kasih poin-poin apabila kalian mau pilih bertahan, apa aja sih tanggung jawab atau bukan kendala ya, seperti uh, uh, pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian lihat atau pahami ketika kamu akan pilih bertahan atau tinggalin. Sama juga mungkin agar untuk persiapan ke depannya, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kalian merasa salah jurusan. Gitu. Kalau dari aku. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kalau boleh tahu ya, ini pengalaman pribadi atau nyontek di Google nih? Aduh, kalau ini justru itu. Iya, aku ambil judul ini yang bertahan atau tinggali itu menurut pengalaman pribadi aku sendiri. Waktu masa-masa jadi maba nih, masih ngerasa bingung banget pas pertama awal masuk kuliah. Jadi ini aku pure ambil dari pengalaman pribadiku sendiri. Bukan dari Google kan? Bukan dari Google. Ya, aku ambil sedikitnya gitulah ya. Karena ini aku pun pernah merasakan fase ini gitu pas awal-awal masuk kuliah. Karena aku kira salah jurusan ini permasalahan yang tiap tahun ada kan ya, dan aku merasakan itu pas awal-awal masuk kuliah gitu. Bahkan sampai sekarang juga mungkin kadang suka merasa seperti itu ya, kalau misalkan lagi jenuh kuliah gitu, masih ngerasa mungkin aku salah jurusan atau gimana, padahal kayak cuma jenuh kuliah aja gitu. Udah pernah ngalamin ya, bisa dibilang pas salah jurusan atau bahkan mungkin cuma jenuh, kebanyakan tugas gara-gara biasanya nggak ada akhlak ya. Kadang juga ada Kak yang merasa dia itu selama sekolah itu berekspektasi tinggi gitu terhadap dunia perkuliahan, sehingga pas dia masuk ke dunia perkuliahan dia kaget, ngerasa kok beda apa yang dengan diharapkan dia sama realitanya. Itu juga biasanya menyebabkan dia merasa salah jurusan karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang realitanya gitu. Kagetnya nggak, aku kaget kayak gitu kan, tapi aku justru gitu loh Kak, karena aku dari awal masuk kuliah, maksudnya awal sekolah nih ya, awal lulus gitu, aku benar-benar nggak tahu minat bakat aku apa, aku belum tentuin tujuan aku nanti ke depannya kayak gimana, jadi aku cuman kadang ikut-ikutan temen gitu, dia mau kuliah di jurusan A, misalnya di ilmu komunikasi, aku ikutan, hingga pada akhirnya aku bingung sendiri nih, aku mau arah tujuan aku kuliah tuh mau kemana, cita-cita aku tuh mau kemana, nanti selesai kuliah tuh aku mau jadi apa, aku belum ada kepikiran itu sama sekali, pas pertama awal mau masuk kuliah, hingga pada akhirnya aku coba-coba masuk kuliah ke yang sekarang aku kuliah di sini, aku itu coba-coba daftar, ternyata keterima, dan karena aku udah bingung banget sama tujuan aku ke depannya kayak gimana, aku coba masuk, keterima, dan pas masuk pun aku seriusan kaget, beneran kaget, ternyata kuliah itu seperti ini ya, enggak seperti apa yang diceritain gitu, atau seperti apa yang kita dengar dari cerita-cerita orang, atau dari film-film kayak gitu, beneran kaget. Bahkan jurusannya pun sebelumnya aku nggak tahu ini tuh jurusannya seperti apa, mempelajari apa, terus nanti prospek kerjanya seperti apa, itu aku belum tahu sama sekali. Aku taunya ketika aku sudah masuk ke dunia perkuliahan tersebut gitu. Bisa dibilang kalau bahasa sekarang mungkin culture shock atau ya kaget lah dengan budaya baru. Iya, culture shock. Kita belum beradaptasi ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, ini kan salah jurusan. Kok bisa gitu kan? Salah jurusan. Emang salah apa sih jurusan itu bisa jadi salah jurusan gitu? Tapi sebelum masuk ke situ, ngomong-ngomong ada nggak nih cerita unik dari pengalaman Teh Syami tentang salah jurusan, entah itu ospek, ditanya sama dosen atau
Iya, tentu karena gini ya. Aku kan pas masuk tuh bener-bener nggak tahu sama sekali ini kampus kampus ini tuh kampus apa gitu. Terus masuk jurusan itu tuh aku nggak tahu itu jurusan apa. Aku masuk itu karena apa coba? Aku masuk jurusan itu karena memang anti mainstream gitu. Jurusannya tuh jarang didengar. Kalian juga mungkin baru dengar ya jurusan logistik bisnis gitu. Sama aku pun pas awal pertama masuk kuliah tuh sama-sama belum tahu logistik bisnis itu apa. Aku ambil itu tuh karena emang aneh gitu. Aku penasaran aja hingga pada akhirnya aku masuk kuliah dan mulai ospek nih ceritanya. Ospek tuh kan biasanya ada pemateri juga ya dari dosen-dosen kampusnya. Aku ditanya nih sama dosennya, kamu alasan masuk ke sini tuh gara-gara apa gitu? Kamu pilih jurusan logistik tuh gara-gara apa? Terus aku dengan pedenya aku jawab, anti mainstream Pak jurusannya. Aku nggak pernah dengar jurusan ini di kampus lain gitu. Jadi aku penasaran sama jurusan ini tentang apa. Dan jawaban dari dosennya tersebut kayak cuman ketawa aja karena emang emang jarang juga kan jurusan logistik bisnis. Jadi jawaban aku mungkin nggak disalahin juga karena emang jarang itu loh logistik bisnis tuh. Kayak gitu sih paling Bisa cerita lucunya. Aku benar-benar bisa nggak di, tahu sama bisa sekali gitu. dibilang itu jawaban mutlak kayak Iya mutlak, benar-benar mutlak. Aku sejujur-jujurnya aku nggak masuk bisa ke dimana. itu karena memang anti mainstream gitu jurusannya. Nah, kalau boleh tahu, kok bisa gitu salah jurusan? Mungkin ada beberapa faktor menurut Tesya ini salah jurusan itu. Kalau boleh tahu, Nah, kalau ada, boleh dong. Nah, faktornya itu yang udah aku sebutin tadi. Dari awal aku nggak punya minat dan bakat. Maksudnya tuh aku belum tahu minat dan bakat aku tuh ini, aku itu apa? Minat aku atau keinginan aku atau ketertarikan aku ini di bidang apa? Berjurusan ke jurusan apa? Terus bakat aku atau keterampilan aku yang aku miliki sendiri itu apa? Di awal aku nggak mempersiapkan dua itu. Kalau menurut aku nih ya, untuk kalian sekarang, uh, sebenarnya untuk bakat ini mungkin nggak apa-apa deh, karena memang pusing banget ya, memang sulit untuk menentukan atau kita memilih sendiri minat dan bakat kita tuh apa, karena aku pun masih sampai sekarang masih sering, bakat aku tuh apa sih gitu, minat aku tuh apa sih, masih sering kayak gitu. Paling menurut dari aku sih ya, kalau kalian mau memilih jurusan, ya yang bakatnya itu nggak apa-apa deh gitu. Kalau misalnya kalian masih bingung untuk menentunya, yang paling penting itu kamu punya minat dulu, kamu punya keinginan dulu, atau kamu punya ketertarikan dulu kamu ketertarikannya ke bidang apa, apakah bidang seni atau apa gitu, biar nanti pas milih jurusan kamu udah tahu jurusan apa yang harus kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu. Dan juga sesuai dengan tujuan kamu nih, nanti pas udah masuk kuliah kamu bakalan gimana nih di kampusnya, di dunia perkuliahan kamu bakalan mengarah ke yang kayak gimana. Dan juga untuk menentukan tujuan kamu setelah nanti lulus kuliah, kamu nanti kuliah pengen jadi apa nih, apakah pengen sesuai dengan jurusan kamu atau gimana. Nah yang kedua paling kayak kamu tuh kurang harus lebih riset gitu, riset terhadap jurusan yang kamu mau, yang kita mau gitu ya. Riset kecil-kecilan lah, seperti misalkan jurusan itu prospek kerjanya seperti apa, atau mata kuliahnya itu kayak gimana, materi yang difokuskannya itu seperti apa, dan proses belajarnya itu rata-rata di beberapa kampus tuh bagaimana sih gitu. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga biasanya itu karena gengsi. Banyak banget kasus yang kayak gini. Nah, nggak apa-apa deh, aku kuliah di jurusan A, yang penting masuk ke kampus yang kita mau. Nggak apa-apa lah soal jurusannya, tergantung nanti. Nah, itu banyak banget kasus yang seperti itu. Jadi, ubahlah pola pikirnya. Jangan sampai kamu yang penting masuk kuliahnya dulu, baru nanti jurusannya belakangan gitu. Karena nggak semua orang bisa survive gitu kan, nggak bisa semua orang bisa nerima, nggak bisa semua orang bisa bertahan gitu. Dan yang keempat yaitu karena pilihan orang tua. Biasanya faktor yang paling sering juga adalah kamu memilih jurusan bukan pilihan kamu sendiri, melainkan pilihan orang tua, atau ya itu tadi, ikut-ikutan teman, karena teman kamu masuk ke jurusan A misalkan, karena kamu temenan dan pengen bareng-bareng lagi, kamu ikutan pilih jurusan A juga, padahal kamu tuh bisa dibilang kamu nggak ada minat ke jurusan itu, bahkan kamu mungkin bisa dibilang nggak terlalu mampu gitu untuk masuk ke jurusan itu.
mungkin itu sih faktor-faktor yang aku rasain gitu. Oke, bisa Dan dari dibilang cerita-cerita ya, temen gitu. ini bisa dibilang ya materi-materi yang dari tadi pagi, siang, dan sampai sekarang ini nyambung loh ternyata. Dan unik ya, setiap yang sharing ada nyebutin satu faktor, yaitu gengsi dan pilihan orang tua. Karena nggak sih Teh Shani itu ngalamin, ya bukan ngalamin, ya gengsinya kegedean lah. Kalau cek orang Sunda mah lo bergengsi. Ya, pernah. Justru dari awal aku kan sebelumnya nih selama sekolah tuh aku ikutan bimbel lah ya, bimbingan belajar. Nah, dari situ kan aku merasa aku udah bimbel, aku harusnya mampu dong ya, mampu masuk ke PTN, suatu PTN gitulah ya disebutnya. Nah, di situ aku mulai uh, apa ya terlalu percaya diri gitu untuk daftar ke PTN tersebut dengan jurusan yang memang menjadi jurusan yang orang mau banyak gitu. Orang pasti pilih jurusan itu. Pada akhirnya aku kecewa sendiri karena uh, aku kalah dari orang-orang lain gitu yang lebih besar mungkin nilainya dari aku. Nah, gitu paling gengsinya sih. Tapi kalau buat jurusan dipilih orang tua pernah nggak? Yang sekarang pun justru awalnya aku tahu kampus ini tuh dari orang tua aku gitu. Awalnya aku nggak tahu sama kampus ini. Awalnya tuh orang tua aku bilang karena aku memang udah di akhir tahun ya, kebetulan udah akhir tahun, orang-orang teman-teman aku udah masuk kuliah sedangkan aku masih belum punya kampus. Aku daftar sini sana sini nggak mau awalnya. Karena aku kekeh gitu ya, kalau sebenarnya tuh kekeh pengen masuk ke PTN itu tadi, karena aku ngerasa aku mampu gitu masuk ke PTN itu, mas orang lain mampu mas aku enggak gitu, yang notabene udah bimbingan belajar gitu sebelumnya. Akhirnya aku masuk ke sana ke sini nggak mau, dan orang tua aku bilang katanya coba deh masuk ke Poltek Pos ya, yang sekarang Poltek Pos ada di Bandung, katanya coba dulu aja, kalau keterima yang lanjutin ya terserah gitu ya mau dilanjutin atau enggak. Kalau misalkan nggak keterima juga ya nggak apa-apa ya, mungkin jalan satu-satunya adalah gap year ya. Cuman kalau gap year sendiri pun orang tua aku tuh nggak merekomendasikan karena takutnya aku udah kehilangan motivasi belajar, karena selama setahun itu pasti jenuh lah ya belajar belajar untuk masuk ke PTN lagi, karena sebelumnya kita udah tahu siklus belajar kita tuh kayak gimana untuk mengejar kampus impian kita itu. Jadi akhirnya orang tua aku ngerekomendasiin masuk ke Poltek Pos, dan aku nurut lah ya, intinya aku nurut dengan jurusan yang sekarang. Nah sebelumnya tuh aku nggak dari orang tua aku cuma nyuruh aku daftar ke Poltek Pos gitu tanpa jurusan untuk jurusannya pilihan aku sendiri gitu. Kalau untuk pilihan orang tua itu mungkin kampusnya ya, kalau jurusannya itu tetap aku yang pilih sih. Ngomong-ngomong nih pas gengsi atau ya, oh ya tapi sebelum lanjut, ngomong-ngomong kekeh itu apaan ya, dia takutnya ada yang nggak ngerti nih kekeh itu apa ya? Apa ya kekeh, bahasa Sundanya ada ya, bahasa Indonesianya kekeh tuh ngebet gitu, ngebet pengen masuk ke yang ngebet gitu. Jadi pokoknya mau nggak mau, bisa nggak bisa, aku harus masuk ke situ gitu loh. Kalau kata orang Jawa mah ngidam lah ya, ngidam. Gitu. Ngebet itu ngidam. Jadi yang orang Jawa ya tahu lah ngidam itu apa. Kalau nggak tahu juga pengen banget. Nah itu. Nah tapi pas ngidam gimana sih ngomong-ngomong, waktu aku masih SBMPTN, masih zaman SBMPTN, itu setiap hari ngepost ya, hari ini dapat skor segini nih, tryout ya, terus hari ini lagi di sini buat tryout. Benar nggak sih ya, bisa dibilang pamer proses tapi pas dapat hasilnya di luar ekspektasi ya, sehingga bisa dibilang malu apa enggak? Aku kalau misalkan soal hasil tryout kayak gitu, aku emang ikutan tryout banyak banget. Apalagi di bimbel ini aku ya tryout tuh hampir 2 minggu sekali gitu.
dan rating aku di tryout pun nggak bawah-bawah banget gitu, selalu meningkat. Nah, yang kalau misalnya dibilang malu atau enggaknya, mungkin dari teman-teman sekolah aku, karena aku sempat ngebela-belain nggak sering nggak main sama teman-teman sekolah aku demi aku ikutan bimbel. Mungkin dari situ teman-teman aku ada yang masuk mungkin PTN ya, PTN karena aku sekarang kuliahnya di swasta, teman-teman aku ada yang masuk PTN tapi dia nggak bimbel, dan di situ aku ada insecure lah ya kalau sekarang bahasanya, pasti ada insecure dengan mereka nggak bimbel aja bisa loh gitu, kok aku nggak bisa, itu ada aja sih. Bahkan aku sempat menyembunyikan identitas aku yang sekarang gitu, identitas aku kuliah di kampus yang sekarang, bahkan aku sampai di fase itu loh gitu. Ada orang yang Berarti nanya, bisa kamu kuliah di dibilang, mana gitu. oke nyebutin, kalau ditanya gitu males nyebutin apa sih nanya kayak gitu. Nah, aku bahkan nggak jawab. Sering kan baru lulus teman-teman suka pada kepo, kamu nerusin kemana sih, kamu kuliah kemana sih sekarang, kamu di mana sih, kamu kegiatannya apa? Aku nggak jawab. Bener-bener dari DM Instagram pun ya aku kayak storyin kampus aku tanpa aku kasih tahu itu kampus apaan. Mereka kan pada DM kan, pada kepo. Aku nggak jawab sama sekali. Bener-bener aku sembunyiin sampai mereka tahu sendiri. Sampai sekarang aku nggak pernah sebutin. Cuma kalau sekarang sebutin sih ya, cuman dari awal semester 1 sampai semester 3, semester 4 tuh nggak aku sebutin, bener-bener mereka tahu sendiri. Oke, bisa dibilang naik daripada bandingnya ya, nggak mau ada yang tahu lah istilahnya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau salah jurusan, tapi emang benar ya kita itu benar-benar salah jurusan, atau emang kita bete sama dosennya yang kalau ngasih tugas nggak ada akhlak ya, apalagi kalau ngumpulin jam 1 ya, you know lah ya kuliah gimana. Iya. Jam 8 nih tugas, jam 1 siang harus dikumpulin. Ada lah dosen begitu setiap kampus. Yakin sampai nggak ada ya masukin aja dosen kayak gitu. Nanti juga mumet. Oke. Nah, itu tadi kita itu jangan sampai merasa bukan merasa sih, bertindak secepat itu gitu, karena kalian lagi capek, lagi jenuh, udahlah fix ini salah jurusan gitu, harusnya tuh aku bukan di jurusan ini. Kamu lihat dulu apakah kamu itu memang hanya jenuh dalam belajar, atau kamu memang kurang motivasi belajar. Kurang motivasi belajar ini emang menyebabkan kamu bakal malas kuliah, malas ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi motivasi belajar itu menurut aku sangat-sangat penting sih untuk mendorong kamu lebih baik ke depannya. Motivasi belajar itu sebenarnya bisa diciptain sendiri ya. Misalkan pokoknya kamu punya target nih, setelah lulus kamu harus jadi dokter misalnya. Kamu di kedokteran, kamu harus menjadi dokter. Kamu harus punya target nih, kamu harus jadi dokter. Nah, ketika kamu malas, kamu kan punya motivasi belajar itu nih. Kamu ingat-ingat perjuangan kamu untuk mencapai tujuan kamu itu seberat apa sih? Terus kamu ingat juga di luar sana banyak loh yang lagi berusaha. Masa kamu mau malas-malasan? Itu sih menurut aku motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu sangat-sangat penting. Aku sendiri pun punya motivasi belajar. Motivasi belajar pertama aku itu orang tua ya. Karena aku masih dibiayain oleh orang tua, jadi aku mikirnya gini, berapa banyak sih duit yang udah dikeluarin sama orang tua aku gitu, buat aku bisa kuliah, masa mau malas-malasan itu, kalau untuk motivasi belajar aku sendiri. Berarti bisa dibilang ini sebutannya mungkin agak awam ya, mungkin ini sebutannya memulai dari akhir, atau bisa dibilang kita mulainya dari goal dulu. Apa sih goal gitu? Ya goals kita harus tentuin dulu tuh. Jangan tiba-tiba mulai aja dulu, nyungsep juga mulai aja dulu. Nah, kalau kata Sunda, aduh orang Sunda lagi. Kenapa nih kata orang Sunda? Kata ya, orang Sunda sih, Sunda itu biasa aja. Ya ini kalau kata orang Sunda itu jangan ulah kumaha engke, tapi kudu engke kumaha gitu. Aduh gimana ya? Jangan gimana nanti. Oke, subtitle ada di bawah sini ya. Subtitle ada di bawah sini. Kita harus atau gini deh, prinsipnya tuh kita jangan berorientasi kepada gimana nanti, tapi kita berpikir itu nanti bakalan kayak gimana gitu loh.
Itu subtitle-nya ya. Itu subtitle ya. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong, Teh Shani itu Teh Sani atau Teh Shani nih sebenarnya. Kan langsung itu nggak ada Y ya. Teh Shani ini, Teh Shani ini ngomong-ngomong pernah nggak benar-benar salah jurusan? Dan kalau benar, ngomong kita Teh Shani itu ngapain sih? Bukan kita ya, kita belum salah jurusan. Teh Shani itu ngapain sih pas benar-benar salah jurusan? Nah, aku benar-benar ngerasa selunjuran ya, karena memang awalnya tuh aku pengen banget masuk psikologi. Mau gimana pun, maksudnya mau di universitas awalnya tuh, mau di universitas manapun, aku pokoknya pengen masuk psikologi. Tapi ternyata orang tua kurang mendukung ya, kurang mendukung hingga pada akhirnya aku pilih kembali lagi ke ke salah satu univ itu untuk memilih jurusan yang aku mau tapi orang tua setuju. Nah, ketika aku merasa salah jurusan karena jauh banget nih ya dari psikologi ke logistik bisnis nih yang notabene ekonomi ini, dan ekonomi pun aku bukan dari rumpun IPA yang terbiasa dengan hitungan, sedangkan sekarang aku harus berteman baik dengan matematika. Benar-benar shock banget dong. Sekarang aku harus berteman baik dengan matematika, dengan rumus dan sebagainya. Aku benar-benar shock. Nah, untuk mengatasinya itu aku mengubah pola pikir aku sendiri. Aku berprinsip pada diri aku sendiri. Aku ngobrol nih sama diri aku sendiri. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak akan maju. Aku mulai ciptain rasa ingin tahu. Aku mulai ciptain rasa ingin belajar nih. Yang awalnya aku jujur nih ya, aku dulu kalau ada tugas, udahlah biarin, nanti aja semaunya aku ngerjain. Nah, aku mulai dari situ. Kalau misalkan ada tugas, sesegera mungkin kalau aku mampu, aku langsung kerjain. Kalau aku nggak bisa, aku jangan malu bertanya sama teman-teman. Bahkan untungnya Ani ya, aku di kampus kan tuh dapetin teman yang supportif gitu. Dimana ketika aku nggak ngerti sama satu materi, teman-teman aku siap membantu. Bersyukurnya sih di situ ya. Dari situ aku mulai tumbuhin rasa ingin tahu, aku mulai tumbuhin rasa ingin belajar. Terus selain itu pun aku mulai berpikir nih, karena aku nggak bisa kayak gini aja, karena sebelumnya pun aku sudah ketinggalan materi, aku mulai belajar di luar kampus, bergabung sama beberapa organisasi, karena sebelumnya aku di kampus benar-benar nolep gitu ya istilahnya, benar-benar nolep, kupu-kupu atau kuliah pulang. Akhirnya aku mulai berpikir untuk gabung ke organisasi di luar kampus. Disitulah mulai pikiran aku terbuka dengan orang-orang yang baru tersebut. Di situ aku mulai bertukar pikiran sampai akhirnya aku punya tujuan sendiri. Setelah aku punya tujuan sendiri, aku mantap dengan tujuan aku. Disitulah mulai muncul rasa semangat gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Sampai akhirnya aku lupa kalau aku pernah salah jurusan gitu. Meskipun kalau lagi jenuh sih masih tetap sih, aduh aku salah jurusan nih gitu. Kok tetap kayak gitu kok. Pengalaman apa sih yang nggak bisa dilupain pas ngerasa salah jurusan? Entah itu ingat orang tua, ingat ya udah berapa lama nih di sini, masa tinggal setahun pindah gitu, nggak nyadar diri banget ya sendiri padahal udah pindah kuliah berapa kali. Oke, nah itulah yang jadi landasan aku sekarang bertahan di jurusan yang sekarang dengan semua resikonya sih ya, dengan semua resiko yang harus aku lakukan, harus aku terima. Yang pertama itu ya tentunya orang tua. Yang kedua itu berapa sih biaya orang tua aku yang udah dikeluarin buat perlengkapan kuliah aku gitu, buat keperluan kuliah aku. Yang ketiga itu waktu, tentunya waktu. Aku tipikal orang yang gini loh. Orang-orang nanti kalau misalkan aku selesai nih ya, maksudnya keluar dari jurusan yang sekarang, otomatis aku kan harus ngulang dari nol dong ya. Aku harus belajar lagi SBMPTN, aku harus belajar lagi materi-materi yang mungkin aku udah lupa. Pokoknya aku harus belajar dari nol. Aku tipikal orang yang malas untuk melakukan itu. Jadi aku berpikir lagi, apakah aku mampu kalau misalkan seandainya aku harus mengulang itu semua dari nol. Dan apakah nanti aku masih mempunyai semangat belajar yang sama sebelumnya, sebelum aku masuk kuliah gitu. Dan kalaupun aku nggak keluar dari kampus yang sekarang, emang aku bakalan bisa
manajemen waktu aku gitu untuk belajar materi yang udah ada di kuliah sama materi-materi yang harus dipersiapin di SBMPTN nanti. Aku pun mikir juga nih, kalau misalkan aku sekarang ikutan SBMPTN lagi atau ikutan tes kampus lagi, emang aku bakal keterima? Itu kan aku belum tahu ya. Nah, jadi aku berpikir lagi, aku berpikirnya ke situ, resiko apa aja yang bakal aku ambil ketika aku ambil keputusan keluar dari kampus yang sekarang. Apakah aku bakalan lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk. Itu merupakan yang tadi itu mungkin jadi pertimbangan aku selama aku bertahan di jurusan aku yang sekarang. Aku ya banyak-banyak overthinking lah tentang kegagalan gitu. Aku banyak-banyak overthinking dari beroverthinking atas nanti hasilnya bakal kayak gimana. Aku mikirnya sih kegagalannya bukan keberhasilannya, karena dari aku sendiri pun nggak mau gitu harus kalau seandainya harus ngulang dari nol. Dan aku pun berpikirnya kayak gini, kalau misalkan iya aku keterima nih ya, nanti setelah teman-teman yang lain lulus, sedangkan aku masih kuliah, apa aku nggak ngerasa iri gitu, bukan iri ya, apa aku nggak ngerasa oh ya teman-teman udah pada wisuda, aku kapan, apa aku nggak ngerasa seperti itu. Aku berpikirnya sih seperti itu, karena aku maunya aku lulus bareng teman-teman aku juga gitu. Oke, ini mah seandainya ya, kita berandai-andai, tapi jangan berandai-andai sama doi nanti nikah kalau udah putus di tengah jalan nyesel. Oh, kita berandai-andai kalau Tesyani ini jadi pindah, mungkin nggak Jadi pindah. jadi pindah, mungkin nggak jurusan yang lolos, misalkan lolos, Tesyani bakalan ada di posisi yang sekarang. Yang lolos ada di posisi sekarang, kalau misalkan memang sesuai dengan keinginan aku, ya mungkin pasti ada aja, karena aku pun pasti nanti pas kalau misalnya pindahnya, otomatis kan aku udah kuliah dulu nih, fokus aku akan terbagi dua nih, kecuali kalau misalnya mungkin aku keluar dulu baru belajar lagi dari nol, mungkin rasa salah jurusan ini timbulnya akan sedikit, frekuensinya mungkin sedikit ya, kecuali kalau misalkan aku memang kuliah sembari belajar itu tadi, mungkin aja ada sih, karena dari dua jurusan dengan dua kampus yang berbeda, situasi dan circle-nya itu berbeda, pasti kerasa sih, pasti ada aja. Atau mungkin nggak salah jurusan tapi salah kampus, jadi timbul judul baru, salah kampus gitu, karena lingkungannya yang berbeda itu, karena aku udah terlalu nyaman sama lingkungan yang sebelumnya, tiba-tiba aku harus pindah, meskipun itu sesuai dengan jurusan aku, tapi kalau lingkungannya nggak sesuai dengan aku banget gitu ya, pasti akan ada aja rasa timbul salah jurusan tersebut. Oke, nanti ini webinarnya kalau Tesyani pindah bukan salah jurusan tapi salah kampus. Salah kampus. Nah, by the way, ngomong-ngomong masalah kampus, ini sedikit pengalaman pribadi. Ternyata aku juga pernah kayak gitu, 4 kali pindah kampus, 4 kali pindah jurusan, dan yang sering salah itu salah kampus, alias nih cocok nih pertama nih circle ya, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba, kan bahasa Sunda gue kan, ujuk-ujuk tiba-tiba pindah ke kampus lain, kok begini, nggak kayak di sana. Nah, pernah nggak sih Tesyani itu kepikiran kalau seandainya ini kampus yang saya nggak cocok, Tesyani bakalan pindah atau enggak? Aku bahkan pernah sempat berpikir seperti itu, karena di awal-awal aku memang aku udah suges diri aku sendiri kalau aku nggak suka sama jurusan ini, sama kampus ini, jadinya aku ngerasa kalau memang lingkungan sebaik apapun lingkungan kampusnya, kalau kitanya udah sugesti sendiri kalau kampus itu nggak baik buat kita, kita bakal nggak nyaman. Di awal aku bahkan sampai bilang ke orang tua aku, pokoknya aku pengen pindah karena nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Karena aku sebelumnya berekspektasi di sekolah tuh kuliah tuh seru gitu, asik, teman-temannya tuh asik. Sedangkan realitanya kuliah aku tuh sama aja kayak sekolah, karena proses belajarnya itu beda ya sama kampus-kampus yang lain.
Jadinya aku pun ngerasa banyak jenuhnya, pasti ngerasa, bahkan aku sampai sempat daftar loh di semester 2 tuh sempat daftar kampus lain loh itu. Tapi anehnya karena emang udah ditakdirkan harus di kampus itu kali ya. Di saat hari aku tes di kampus yang pilihan aku yang ini itu ya yang mau pindah ini berbarengan dengan uas praktek aku yang nggak bisa sama sekali ditinggalin, karena kalau bisa ditinggalin otomatis aku dapat dan aku harus mengulang. Aku mikirnya mending udah tinggalin yang itu daripada aku ngulang, karena aku pun nggak tahu nih di kampus yang baru ini tuh aku bakal nyaman atau enggak, bahkan keterima atau enggak. Jadi aku nggak mungkin tinggalin si UAS praktek ini demi tes ke kampus yang bakalan ada kampus masa depan aku gitulah istilahnya ya. Gitu. Aku sempat daftar untuk pindah gitu ke salah satu universitas di Semarang gitu. Aku kasih tahu nih. Semarang ada 3 nih, Semarang ada 3. Oke, tapi ngomong-ngomong, selama kuliah ini udah mau lulus kan ya? S1 ya? S1 tahun depan ya, insya Allah. Tahun depan ya udah mau lulus. Dan ngomong-ngomong, ada nggak sih pengalaman yang paling ya bikin nggak bisa dilupain, atau bikin ini pengalaman ini saya keinget sampai sekarang, bisa dibilang banyak pengalaman yang bikin belajar banget, entah itu pengalaman yang ngilangin rasa minder, rasa nggak bersyukur dan sebagainya. Ada nggak sih pengalaman yang benar-benar itu nggak bisa dilupain? Jelas ada pengalamannya itu tadi minder aku kan sempat minder ya di awal, bahkan kan kalau misalkan kampus baru nih mahasiswa baru nih disuruh upload Twibbon, aku sampai blok-blokin teman-teman aku biar mereka nggak lihat aku tuh upload Twibbon dari kampus mana gitu kan. Nah kalau misalkan untuk pengalaman sendiri banyak banget di kampus ini ceritanya. Mulai dari ya aku harus menerima kenyataan bahwa aku harus masuk ke kampus yang aku sekarang banyak belajar sabar, belajar menerima kenyataan gitu. Terus di kampus yang sekarang tuh kan banyak sekali project ya, sebuah project penelitian kayak gitu. Itu membantu banget aku dalam mengasah pola pikir aku, memperluas juga wawasan aku. Banyak sekali pengetahuan atau pembelajaran yang enggak aku dapetin di kelas, tapi aku dapetin lewat proyek tersebut. Bahkan aku nih ya, belum sempat cerita nih ya, kenapa aku memilih bertahan ini. Dari awal kan aku udah cerita, aku mulai mengubah pola pikir aku nih, hingga pada akhirnya aku mempunyai semangat belajar. Dan di semester 4, dari awal yang aku bukan siapa-siapa, yang nilai aku ya segitu-segitu aja, sampai mungkin aku sempat berpikir untuk pindah itu tadi, di semester 4 tiba-tiba aku dipilih sebagai asisten dosen. Bukan asisten dosen yang mengajar di kelas, tapi asisten dosen yang diperintahkan oleh dosen aku di kelas untuk ngajarin kakak-kakak tingkat aku yang memang mengulang mata kuliah. Di situ aku mulai ngerasa kalau aku dibutuhkan, aku ngerasa aku bisa gitu. Di situ aku mulai semangat belajar aku mulai nambah lagi, mulai tumbuh lagi, hingga pada akhirnya suatu ketika aku ditawarin sama teman aku tiba-tiba tawarin aku, kamu mau nggak temenin aku, katanya gitu. Temenin apa, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang temenin aku buat lomba. Lah lomba apa gitu kan, selama ini aku pun belajar biasa aja gitu, prestasi aku biasa aja, tiba-tiba diajakin lomba gitu. Terus kata temen aku, nggak apa-apa, coba aja, aku mau kamu yang temenin aku untuk lomba ini gitu. Lombanya itu di Unjani, lombanya itu membuat packaging, karena aku logistik bisnis ya, jadi aku membuat packaging dari bahan-bahan yang memang alami gitu. Kita mengajukan dari singkong waktu itu. Dan dari situ aku mulai yakin kalau aku tuh ternyata memang sebenarnya bisa gitu, asalkan aku mau belajar, asalkan aku mengasah kemampuan aku tersebut. Asalkan aku terus-terusan mengasah kemampuan aku, terus belajar, pasti akan tercapai gitu tujuan-tujuan aku. Dan itu mungkin ya pengalaman terbaik aku selama kuliah di
jurusan yang sekarang. Dan aku pun merasakan gimana rasanya manajemen waktu yang baik itu kayak gimana, karena aku kebetulan masuk kuliah itu Senin sampai Jumat, dan itu tuh seperti sekolah biasa, yaitu masuk jam 7 dan keluar jam 5 lebih 10. Di situ kan aku mulai belajar nih caranya ngerjain tugas di waktu yang tepat tuh yang kayak gimana, di waktu apa. Aku belajar dari situ. Belajar juga banyak hal lah ya dari aku masuk jurusan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pengalaman terbaik aku selama jurusan di sini, ya itu tadi, ketika aku udah mulai mengubah pola pikir aku menjadi orang yang lebih baik, rajin belajar, punya kemauan yang tinggi, hingga pada akhirnya tiba-tiba ada bermunculan yang tidak terduga, dan tidak semua orang bisa tentunya. Aku merasa bangga dengan diri aku sendiri udah bisa ke tahap yang sekarang gitu. Oke, bisa dibilang kita negatif thinking sama pilihan yang belum tentu kita bisa dapat. Nah, mungkin ada beberapa orang, ya oke lah, ambis namanya. Tapi mungkin ambis itu ada tipikalnya. Ambis yang mana sih yang baik dan mana yang ya bisa dibilang kurang baik. Karena ambis yang nggak baik atau kurang baik ini biasanya mereka diingetin, lu harusnya besok kuliah di sini, tapi ya ini mah suka-suka gua, padahal dia masih biaya orang tua. Ya bukannya kita mungkin ya, tapi masalahnya kan ya masih biaya orang tua, ya masih beban lah, lu tuh itu masih beban. Tapi ya kalau diingetin atau emang diingetinnya baik dan nggak salah diingetin ya kenapa nggak diambil gitu. Nah biasanya ini orang yang kayak gini tersebar di mana-mana dan menjadi toksik bagi kita. Nah, betul sekali. Kak Teh Shani pernah nggak nemuin atau ya kalau aku pribadi sih yakin Teh Shani ada nih orang begini nih, jenis bentukan begini. Gimana sih nanggapin orang begitu? Entah dia ngomongnya pedes, entah itu dia diingetin nggak mau kepala batu atau apalah itu. Kalau aku sih nanggepinnya gini ya, selagi dia memberi pengaruh negatif buat aku sih, ya udah ngapain ditemenin gitu. Ya udah kita mending temenan sama yang lain aja yang memang memberikan energi positif lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memang diharuskan berteman dengan dia dan dia bisa dibilang keras kepala, ya kita mana kayak ngasih tahu ke dia dengan cara yang baik. Kalau misalkan tergantung dia gitu, urusan dia nerima atau enggaknya itu bukan urusan kita. Setidaknya kita udah ngasih tahu gitu ke dia kalau misalkan itu tuh nggak baik gitu ya. Karena kalau dibilang ada aja orang yang kayak gitu, memang ada. Setiap pertemanan pasti adalah yang kayak gitu ya. Yang pertemanan pasti ada aja. Bahkan di teman sekolah aku pun ada nih, aku sedikit bercerita nih ya. Dia memang seseorang yang berprestasi, sangat-sangat berprestasi di sekolah. Suatu saat dia memilih satu jurusan yang memang bisa dibilang tinggi gitu ya, peminatnya tinggi dan tingkat kesulitannya pun tinggi. Dan dia memilih jurusan tersebut. Dari guru BK pun dia udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, kamu harus waspada gitu dengan jurusan ini, kamu yakin kamu bakalan bisa. Sehingga pada akhirnya sampai sekarang bahkan dia belum menentukan dia kuliah di mana. Dan kita pun sekarang nggak tahu dia sekarang jadi apa. Cuma setahu aku dia itu sekarang sampai detik ini belum kuliah, karena dari gengsi tersebut, karena dia merasa dia bisa, karena dia merasa dia berprestasi, dia memilih jurusan yang sebenarnya tidak mampu gitu, keluar dari kemampuan dia. Dan untuk dari teman ini memang pemilihan circle atau pemilihan teman itu memang sangat-sangat penting ya, apalagi di awal-awal jadi maba tuh teman kita pasti banyak banget lah, dan di tahap maba inilah kita bisa lihat mana
teman-teman yang memang bisa ngasih energi positif buat kita atau yang memang ngasih energi negatif atau toksik tadi. Kalau misalnya kita udah menemukan teman-teman yang sefrekuensi nih ya, sefrekuensi yang memberikan kebiasaan-kebiasaan positif buat kita, ketika kita karena semakin tinggi tingkatan semester kita atau semakin tinggi tingkatan kita di kampus, maka teman-teman itu kan emang bukan rahasia lagi ya, kalau teman-teman itu pasti bakalan lama-lama mengecil atau circle-nya itu akan mengecil. Teman-teman beberapa bagian pasti ada yang pindah gitu ke pindah circle lain. Setidaknya kalau misalkan ada di tahap itu, di tahap dimana kita tinggal sendirian, kita udah menerapkan atau kita udah punya nih kebiasaan-kebiasaan positif yang sebelumnya memang sering dilakukan bareng teman-teman kalian gitu. Jadi pemilihan teman itu menurut aku sangat-sangat penting sih di awal ya. Kita harus tahu mana aja teman-teman yang bakalan ngasih efek negatif sama kita atau efek negatif buat efek positif buat kita gitu. Ya, bisa dibilang kalau awal mah gedein aja dulu ya circle-nya, nanti gedein aja circle-nya. Lama-lama juga ketahuan gitu. Lama-lama ketahuan mana busuknya, mana temen yang mau datang tapi ada maunya aja, mana itu ketahuan. Banyak sih kayaknya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dari aku Teh. Nah, tadi kan nyebutin ada beberapa kita bisa nekunin skill. Nah, itu mungkin itu masuknya alternatif ya. Ya, ada nggak sih alternatif selain itu menurut kalian? Oke, jadi kalau misalkan gini dia alternatif tuh mungkin kalau misalkan kita udah ngerasa salah jurusan tapi kita enggan untuk ngulang lagi dari awal kayak aku gitu kan, aku udah tahu salah jurusan tapi aku nggak mau belajar lagi dari nol gitu. Nah mungkin alternatif yang bisa dilakukan biar kita enjoy, biar kita survive sama kampus kita yang sekarang atau sama jurusan kita yang sekarang, yang pertama kalian bisa mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus gitu kan, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, entah itu dari olahraga atau organisasi, senyamannya kita lah pokoknya mengikuti kegiatan unit kegiatan mahasiswa tersebut. Atau juga bisa nih kayak aku sebelumnya itu ikutan part-time karena aku notabene emang orang yang kalau ngerjain tugas tuh harus sambil nongkrong ya. Aku harus sambil nongkrong kalau ngerjain tugas karena entah kenapa kalau sambil nongkrong tuh suka ada aja inspirasi yang masuk gitu. Karena barengan juga ya ngerjainnya jadi bisa bertukar pikiran. Nah, dari kebiasaan aku ngerjain tugas sambil nongkrong itu mulailah aku kenal ke beberapa tempat ngopi gitulah ya istilahnya, ke beberapa tempat ngopi. Akhirnya aku banyak ditawarin untuk jadi part-time kerja di sana gitu. Nah itu pun bisa jadi alternatif. Kenapa? Karena ketika kita sudah jenuh capek kuliah di kelas gitu, kita bisa luapkannya ke part-time ini, karena part-time ini kan sesuai dengan jadwal kita kuliah ya, jadi lenggang waktunya gitu. Dan yang ketiga, kalau misalkan kalian udah tahu passion kalian nih, tapi sekarang kalian jurusannya jauh dari passion kalian, kalian bisa jadiin passion kalian itu sebagai hobi. Misalkan passion kalian itu dari fotografi nih, kalian bisa jadiin passion kalian yang fotografi ini jadiin hobi. Sekarang banyak loh hobi yang dari fashion yang menjadikan profesi gitu kan, yang menjadikan profesi. Dengan gitu kuliah kamu bisa berlanjut, passion kamu bisa berlanjut juga, bahkan menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah, bisa juga dengan kalian mencari tempat magang atau ikutan organisasi di luar kayak aku misalkan, karena aku misalnya sudah merasa jenuh di kampus dengan materi yang itu aja, ketika aku keluar dari kampus, aku bergabung dengan organisasi yang memang sefrekuensi dengan aku, memang sesuai dengan minat dan bakat aku, kalian akan menumbuhkan rasa nyaman itu. Jadi ibaratnya organisasi itu jadi keluarga kedua lah ya gitu. Dan juga menjadikan organisasi tersebut bukan pelampiasan ya, kayak ya pelampiasan deh ya, pelampiasan dari kejenuhan kamu itu, karena kan kalau organisasi itu positif ya, sebagai kegiatan positif, jadi kamu tetap merasa nyaman dengan organisasi tersebut, jadi kamu masih bisa mengimbangi antara kuliah di kelas gitu dengan di luar
atau kalian juga bisa mengikuti komunitas-komunitas yang memang sesuai dengan minat dan bakat kamu gitu. Kalau misalkan emang belum tahu minat dan bakat kamu sendiri, ya kamu ikutan komunitas yang sekiranya memang sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau sesuai dengan uh, ke, keinginan kalian gitu, atau ketertarikan kalian di bidang apa. Sekarang banyak kok komunitas-komunitas atau volunteer ya kita sebutnya, atau sukarelawan yang memang banyak sekarang melakukan pembukaan open recruitment kayak gitu untuk mengisi waktu yang luang, atau juga karena dengan ikutan organisasi, komunitas, dan part-time tadi tersebut, juga kalian bisa mengasah soft skill kalian ya, yang memang mungkin sebelumnya kalian nggak tahu kalau kalian tuh jago gitu dalam hal itu atau dalam hal bidang itu. Jadi bisa juga seperti itu menurut aku, alternatifnya. Oke, makasih nih. Oh ya, mungkin kita habis ini ke pertanyaan dari audiensnya atau peserta audiens sofa malat ya. Nih, tapi sebelumnya biasanya ada yang nyotok nih. Kalau hobi kita bosen gimana? Awas aja ada yang begitu. Hobi ya. Oke, dari pertanyaan nih, dari Agustini. Jurusan yang Teteh pilih sekarang pastinya yang terbaik untuk Teteh. Nah, setelah kuliah nanti, apa sih yang ingin Teteh kontribusikan ke masyarakat atau orang-orang tertentu? Oke. Dan kita langsung aja ya ketiga pertanyaannya. Setelah beberapa semester, Teh Shani lewatin nih, udah semester 2 kan, maksudnya 2 ya kita nyebutnya. Jurusan Teh Shani sekarang, apa sih yang membuat Teh Shani bangga dan bersyukur nggak minder lagi tuh Teh bisa memilih jurusan tersebut. Nah, yang terakhir nih, kayaknya ini hobi nanya nih, cocok nih jadi itu daripada bola. Selama kuliah, hal apa sih yang baru Kak Teh Shani temuin dan hal itu nggak ada di waktu SMA? Baik itu dari metode belajar ataupun suasana lingkungannya. Mungkin di pertanyaan ketiga udah dijawab kali ya yang sebelumnya. Jadi 2 pertanyaan aja ya buat Teh Agustini. Sebelumnya boleh saya hai dulu dong kalau boleh. Halo Teh Agustini. Masih ada atau udah ke alam mimpi? Ada. Ya, yang udah ke alam mimpi. Oke. Yuk, boleh Teh dijawab. Ya. Untuk tadi kontribusi ya ke masyarakat tentang apa nih? Jurusan aku yang sekarang atau ke orang-orang tertentu. Gini ya, jurusan aku kalau ngomongnya tentang jurusan aku ini kan tentang bisnis ya. Jadi mungkin kontribusi aku itu bakalan kayak aku pengen banget buat perusahaan sendiri gitu, buat perusahaan sendiri membantu perekonomian Indonesia juga, karena aku ini jurusannya di bidang perdagangan internasional. Jadi aku pengen meningkatkan ekspor Indonesia lebih baik lagi, terus menjalin hubungan-hubungan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Karena setahu aku nih ya, karena aku kemarin sempat magang juga, kemarin kita sempat diblok kode oleh beberapa negara, jadi kita nggak bisa ngirim ekspor nih ke beberapa negara. Nah, jadi mungkin kontribusi aku ini pengen banget buka usaha sendiri, perusahaan sendiri gitu, amin ya. Pengen banget bikin perusahaan sendiri untuk mempermudah atau membantu orang-orang Indonesia dalam melakukan ekspor barang, ekspor barang ke beberapa negara. Dengan cara itu kan aku juga bisa meningkatkan perekonomian negara, pendapatan negara gitu. Itu sih yang paling aku mau. Dan untuk apa nih? Yang kedua, setelah semester apa aja? Apa ya? Yang kedua itu? Setelah semester beberapa semester yang dilewatin. Nah, kapan bisa bangga dan bersyukur sama dia? Aku bersyukurnya itu gini, aku mikirnya gini, jurusan aku itu cuma ada di 3 universitas. Pertama di kampus aku, kedua di Trisakti, dan yang ketiga itu di Unpad. Aku mikirnya gini, aku mikir positif ya. Ketika jurusan aku hanya ada di tiga universitas, maka nanti kedepannya lulusannya pun tidak sebanyak
jurusan-jurusan yang lain, dan itu yang mungkin aku syukurin dari sekarang. Mungkin kedepannya pesaing aku agak sedikit berkurang dari jurusan-jurusan yang lain. Aku berpikir posisinya ke situ. Dan untuk bersyukurnya aku bisa mempelajari banyak hal dari jurusan aku yang sekarang ya, tentunya dalam perdagangan internasional, karena sebelumnya aku banyak belum tahu tentang kebijakan-kebijakan yang ada yang ditetapkan di beberapa negara dalam perdagangan internasional, terus dokumen-dokumen yang harus dilampirkan atau harus dipenuhi untuk pengiriman barang ke beberapa negara gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang lebih bersyukur karena ini anti mainstream ya, jurusannya. Anti mainstream gitu ya. Jadi aku berpikirnya tuh bahwa nanti aku pas lulus tuh saingannya ya nggak terlalu banyak gitu lah, nggak kayak jurusan-jurusan lain gitu. Sedangkan kan sekarang perusahaan logistik tuh banyak loh, sekarang jurusan logistik tuh banyak banget. Bahkan mungkin permintaan pengiriman barang dengan adanya e-commerce, kita bisa transaksi dengan perusahaan luar negeri dengan mudah. Itu sekarang mungkin permintaan dari logistik cukup banyak ya. Sekarang pun banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia, bahkan perusahaan logistik luar pun sekarang udah mulai masuk ke Indonesia setahu aku sih. Ya, benar banget sih. Jadi kalau information aja ya, di Indonesia itu jumlah usahanya sekitar tahun 2020 sekitar 16,2 juta jiwa dari jumlah penduduk. Itu angka-angka yang sangat kecil banget buat 270 juta, dan 80% itu UMKM, dan UMKM yang udah go digital itu baru 2,5 juta. Jadi pasar atau kesempatan atau peluang Teh Shine ini bisa dibilang gede banget. Lanjut ke semoga kayak jawab ya bus ini kayak kita di sini ini Suciati. Nah, kayak yang pertama banyak juga ya. Kayak yang pertama nama saya Tini Suciati dari Uhanwa. Halo Tini, boleh saya hai dulu mungkin sama Teh Chania. Halo, siapa Tini Suciati? Masih ada kah atau lagi? Halo. Gitu? Oke. Kita next. Bagaimana ya Kak mengubah kejenuhan menjadi happy mood untuk terus belajar dan kuliah? Bisa dibilang ini cewek banget ya, kemudian ya. Yang kedua, misalnya saya udah memiliki motivasi kuat untuk belajar ngerjain tugas kampus, tapi lingkungan keluarga sendiri yang gak mendukung kita untuk semangat belajar. Bagaimana solusi dari Teh Shani untuk menghadapi itu? Nah, yang ketiga, yang terakhir, minta tips nih buat ngatur atau manage waktunya atau manajemennya. Buat ini minta tipsnya. Nah, mungkin ini ada pengarahan ya, nanti buat ini bisa ngikutin konsultasi yang kita sediain, itu pendidikan dari kalian. Boleh Kak Teh Shani dijawab? Oke, dari yang pertama ya, bagaimana sih cara ngatasin mood gitu ya. Aku pun masih mood-moodan sih, moodian banget kan. Untuk mengatasi mood itu kita harus tahu batasan kita sendiri ya. Kalau aku pribadi biasanya aku selalu kasih space atau selalu aku kasih waktu untuk nyenengin diri aku sendiri gitu, entah itu dengan jalan-jalan atau jalan-jalan bareng temen, atau misalkan ya mencari kesenangan sendiri lah. Kita harus tahu juga apa yang menjadi kesenangan kita sendiri, misalkan menjalankan hobi kita, atau kita bisa sejenak istirahat dari kejenuhan itu sampai akhirnya nanti kita bisa siap untuk belajar lagi. Cuman kalau dari aku sendiri sih biasanya aku menyenangkan diri aku sendiri dengan jalan-jalan bareng teman sih ya, karena dengan jalan-jalan bareng teman seketika mood aku naik dan memang lupa tugas, tapi ketika kita pulang kita udah siap
untuk menjalankan tugas. Atau bisa jadi juga kita nanti bisa belajar bareng, karena dengan belajar bareng, ngelihat teman-teman pada semangat belajar, kita bakalan kebawa juga untuk semangat belajar. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa jenuh, ngerasa males, coba kamu ajakin teman kamu untuk belajar bareng gitu. Karena dengan belajar bareng biasanya kita bakalan ikutan semangat. Dan untuk misalkan motivasiku untuk belajar sudah mengerjakan tugas di kampus, tapi lingkungan keluarga sendiri yang gak mendukung untuk semangat belajar. Kamu tunjukin ke keluarga kamu kalau kamu itu bisa gitu. Kalau misalkan memang lingkungan kamu, lingkungan keluarga ya, ini ceritanya lingkungan keluarga, kamu coba untuk belajar di luar atau mencoba mengerjakan tugasnya itu di luar, sehingga kamu punya lokasi nyaman tersendiri, cara nyaman sendiri kamu untuk belajar. Udah gitu, kalau misalnya tugas-tugasnya udah selesai, kamu buktiin ke orang tua kamu kalau kamu tuh bisa, dan kamu mungkin bisa kasih pengertian juga sama keluarganya kalau kamu tuh lagi belajar gitu. Pelan-pelan ya di ini ke keluarganya gitu, harus pelan-pelan. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa diomongin baik-baik, salah satu caranya mungkin kamu menciptakan cara belajar kamu di luar. Coba di luar, karena sekarang banyak kok tempat-tempat nugas gitu yang memang disediain gitu, dengan wifi gratis dan sebagainya. Tempatnya pun nyaman-nyaman. Kalau aku pribadi, aku lebih baik mengerjakan tugas di luar karena aku ngekos ya, di luar kosan atau di luar rumah. Terus yang ketiga itu tadi, tips buat manage waktu. Kalau dari aku, tips untuk manage waktu, aku buat logbook. Aku buat sebuah logbook per bulannya, per semesternya. Jadi di situ aku masukin jadwal-jadwal kuliah aku yang setiap harinya ada nih. Nah, dan kalau aku masuk kuliah, masuk kelas, aku selalu bawa sticky notes. Sticky notes itu aku pakai buat bikin agenda aku sendiri. Misalkan hari ini ada tugas, aku tulis tugas itu harus dikumpulin hari apa dan memungkinkan aku untuk dikerjakan hari apa. Itu paling gitu aja sih. Kita harus buat logbook sendiri gitu, jadi kita yang ngatur sendiri. Dari logbook itu kan bakal ketahuan sendiri kan, hari apa aja ada tugas, hari apa aja kita harus, misalkan ikut gabung organisasi nih, hari apa aja kita harus gabung organisasi. Oke, berarti bisa dibilang mulai dari sekarang coba jangan tim dadakan ya, atau tim deadline. Iya, betul. Jangan tim dadakan, kita harus punya schedule sendiri kita yang harus kita buat gitu. Aku pun buat logbook itu pas awal-awal masuk organisasi, karena emang bentrok kan jadwalnya gitu, antara kuliah, ngerjain tugas, apalagi tugasnya yang banyak gitu kan. Dalam satu hari aja kan ada 2 mata kuliah misalkan, dua-duanya ada tugas kan, tuh repot juga. Nah, kalau misalkan dua-duanya ada tugas kayak gitu, kita harus tahu kemampuan kamu dalam mengerjakan tugas itu yang lebih menonjol gitu, yang mana. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang sekiranya kamu mampu, yang sekiranya memang kamu bisa kerjakan hari itu juga. Dan untuk yang satunya lagi, kamu bisa kerjain bareng-bareng sama teman-teman kamu. Kalau misalkan teman-teman kamu nggak memungkinkan untuk membantu, ya mungkin bisa didiskusikan dengan dosen kamu sendiri gitu. Kalau temennya mau diajak, diundang aja udah. Itu tadi, makanya kita harus pinter-pinter cari teman. Oke, sekarang dari Putri, dari kita boleh say hi dulu dong, Putri. Halo, Putri. Hai, masih ada? Putri Regita. Masih ada. Semoga masih ada ya. Wah, udah hilang. Mungkin dia udah kalah mimpi. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana kita buat mengubah pola pikir dari diri sendiri yang mulai suka sama jurusan yang tadinya ngerasa salah jurusan dan sebagainya. Nah, itu gimana cara mengubah pola pikir yang kayak gitu? Soalnya kan mungkin ada gitu teman ya bisa dibilang bahasa kasar teman sialan nih. Dah lu pindah aja dah, nggak cocok di sini. Ada teman sialan kayak gitu. Nah, gimana sih buat mengubah pola pikir dan nih si teman kampret nggak dia mempengaruhi kita gitu?
kata Kalau dari aku, kita. oke. Aku sendiri mengubah pola pikir itu semenjak aku mulai gimana ngerasa kalau misalkan aku memang nggak bisa kayak gini aja gitu. Aku mulai memikirkan tujuan aku ke depannya itu bakalan kayak gimana. Kalau aku untuk mengubah pola pikir justru aku berorientasi ke negative thinking gitu ya, negative thinking. Kalau misalkan aku gini terus, aku males kayak gini terus aku pindah jurusan karena dihasut temen nih, dihasut temen, udahlah pindah aja, nggak cocok lu di sini gitu kan. Kalau aku berpikir kayak gitu, nanti aku ke depannya bakal kayak gimana? Kan yang menentukan masa depanmu tuh diri kamu sendiri, bukan orang lain, bukan teman kamu atau bukan siapapun, emang bener-bener diri kamu sendiri. Jadi aku mengubahnya itu dengan cara kamu kalau misalnya kayak gini terus, aku kalau misalnya kayak gini terus, nanti aku ke depannya mau jadi apa gitu. Aku nggak punya tujuan apa-apa kalau misalnya aku tetap nggak punya pendirian nih istilahnya ya, nggak punya pendirian. Nanti aku ke depannya bakal kayak gimana, apakah bakal sukses atau enggak, apakah bakal ketinggalan dari teman-teman aku yang lain atau enggak gitu. Untuk mengubah pola pikirnya sih, kamu harus tanamin dari diri kamu sendiri. Tujuan kamu tuh nanti ke depannya bagaimana gitu, mau jadi apa. Kamu harus kalau dalam hal ini kamu harus bernegatif thinking lah, kamu harus overthinking gitu tentang masa depan. Nanti ke depannya kalau kamu males-malesan terus kayak gini atau nggak menerima keadaan, itu bagaimana? Bisa dibilang ya sujon dulu lah sama Iya harus suzon, apa kita harus sama masa depan itu kita harus suzon dulu gitu. Kita harus ya bernegatif thinking dulu lah. tapi ujungnya Tapi jangan nggak boleh gitu lah. kebanyakan, nggak boleh kebanyakan juga ya. Biasanya mama nih yang bikin ini sujon Iya, ya tahunnya suzon. bukan. Ya intinya ambil ambil ini deh apa hal-hal negatifnya yang bakalan terjadi di masa depan tuh kira-kira apa gitu. Kalau misalnya kita stuck di fase ini terus. Karena masa depan tuh nggak akan cerah kalau kita nggak membentuknya gitu loh, nggak membangunnya. Sebuah kerajaan itu kan nggak bakal terbangun sendiri ya, kita harus harus berproses gitu. Oke, kita next ke pertanyaan. Mungkin dua lagi ya, pas lah. Dua lagi. Kita dilangsungin aja jawab. Oke, buat yang selanjutnya buat dari Teh Yunita atau Kak Yunita. Buat nomor satu ya, ini mohon maaf nih, kita nggak bisa jawab karena apa aja sih Kak indikasi yang menjadi tolak ukur kalau mahasiswa salah jurusan. Nah, kita yang mengangkat salah jurusan, tapi di survei itu nggak dikasih tahu tolak ukurnya apa aja. Jadi mohon maaf kita belum bisa jawab. Mungkin di lain kesempatan kita bakalan jawab di festival sharing berikutnya. Nah, yang kedua nih, yang kedua dari Teh Yunita, ketika kita sudah salah jurusan, gimana sih biar survive atau ya bisa dibilang bukan jadi beban, tapi jadi tantangan. Gue harus bisa lulus nih. Jangan ya beban kuliah gitu. Bukan dijadiin beban, tapi malah dijadiin tantangan kuliah ini. Gimana sih kayak gitu dan potensi atau apa sih yang bisa dikembangin sama diri kita. Dan yang terakhir dari teknik kita, bagaimana cara membentuk mindset salah jurusan. Tapi di situ di salah jurusan itu ada peluang atau opportunities-nya. Ya pasti ada, pasti setiap kejadian ada peluang ya. Karena kayak di pandemi ini, toh banyak kok yang dapat duit 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, karena mereka melihat peluang di dalam masalah itu. Nah, mungkin kan ini namanya masalah, yaitu masalah jurusan. Gimana sih ngeliat opportunities atau peluangnya? Oke, tapi sebelum itu boleh saya hai dulu dong, Teh Yunita. Takutnya udah kemana gitu. Ini ada kok. Boleh, Teh Shani, enggak? Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh sorry Kak, apa tadi? Gimana kita biasa survive dan ngelain potensi? Dari diri aku sendiri nih ya. Untuk bisa survive. Kenapa? Karena aku pernah mengalami kegagalan sendiri. Kegagalan di mana aku
aku nih ada circle berlima nih. Nah, di antara berlima ini cuman aku yang mendapatkan nilai paling jelek istilahnya lah, istilahnya gitu ya. Kayaknya. Dari situ aku mulai mulai berpikir bahwa untuk kedepannya aku nggak boleh kalah dari teman-teman aku yang lainnya. Dan itu menjadi tantangan untuk aku sendiri. Tantangan apa? Untuk aku kedepannya di mata kuliah berikutnya itu aku harus menjadi pemenangnya. Jadi aku harus lebih baik lagi, aku harus belajar lebih giat lagi untuk agar aku bisa jadi uh, lebih baik gitu dari teman-teman aku. Itu sih menurut aku. Kalau dari aku pribadi ya. Jadi untuk mengubah mindset antara biar kita bisa survive di jurusan yang sekarang, kamu harus mempunyai rasa nggak mau ngalah gitu. Nggak mau ngalah itu gini, kamu harus berpikiran kalau kamu harus jadi yang terbaik di antara teman-teman kamu atau di antara orang-orang lain lah. Kamu harus maju selangkah lebih awal. Dan untuk apa sih opportunity ya, seperti aku tadi ya, aku melihat peluang dari jurusan aku yang mainstream itu. Jadi aku ngerasa kalau nanti aku lulus, uh, peluangnya untuk masuk kerja ke logistik itu banyak karena pesaingnya tuh sedikit gitu kan. Kalau untuk di jurusan-jurusan lain mungkin gini, kalau jurusan lain mungkin kamu fokusin apa yang memang nggak banyak orang tahu gitu tentang prospek kerja itu. Karena setiap jurusan itu prospek kerjanya banyak kan. Nah, kamu mulai deh fokusin ke salah satu prospek kerja atau ke salah satu materi yang kamu sukain untuk diasah lagi materi-materinya sehingga kamu punya skill yang kuat, yang matang, sehingga kamu lebih unggul dari teman-teman kamu yang lain gitu. Kamu harus tahu kelemahan-kelemahan teman kamu atau kelemahan-kelemahan di jurusan ini tuh rata-rata di bagian apa sih, di materi apa. Nah, di situ menjadi tiket masuk untuk kamu lebih memperdalam jurusan kamu tersebut, lebih mendalami materi kamu tersebut, sehingga kamu nantinya skill kamu menjadi matang, skill kamu jadi lebih kuat lagi, lebih unggul dari teman-teman kamu yang lain. Gitu. Ini kayak diajarin analisis SWOT ya sama Tesha. Di mata kuliah itu ya, di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Iya, betul. Ada ramalan lah. Oke, semoga ngejawab ya Teh Yunita. Oke, kita, nah, ini dua dari terakhir nih, kita satuin ya, dari Kurnia sama Hilma. Halo Kurnia, Hilma. Kurnia dulu deh, nanti takutnya namanya jadi Kurnia Hilma. Halo Kurnia. Halo. Oh. Hai. Halo, saya. Halo. Ada Hilmanya? Halo Hilma. Hai Kak, ada. Halo. Nggak on cam ya, nggak pakai kerudung. Kayaknya ini Hilma anak jurnalistik itu ya. Emang. Next. Oke. Jadi dia kemarin itu ikut sama di volunteer ini juga festival seri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama, dia dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Jawa Tengah ya berarti. Gimana sih kita ngerasa tuh minder tuh yang tadi Tesyani sampai ngeblokin temennya sampai pegang keyboard. Gimana sih cara ngilangin insecure itu, dan solusinya biar ya cewek ya kemudian biar ngejaga moodnya gimana sih itu selain jalan-jalan. Dan Hilma nih, dan pertanyaan dari Hilma, dia serambut sama aku deh di Bandung. Nah, dia jurusan jurnalistik, tapi dia suka bisnis sampai mungkin ini cocok ya. Suka bisnis. Nah, dia juga suka dua-duanya, suka jurnalistik juga. Menurut Tesyani, apa sih yang harus dilakuin, atau maybe ya ini saran aja ya dari Mimin. Coba kamu ikut konsultasi yang kita sebutin, karena itu konsultasinya dari psikologi dan psikolog, terutama dari bimbingan konseling juga ada. Itu sih sarannya, ikut aja dulu dan itu gratis kok, tenang aja, santai. Mungkin kita nih mau jawab. Mau dong Kak, mau. Oke, langsung dijawab ya. Oke, Tesyani.
Untuk yang pertama itu tadi tentang mood ya, tentang mood bagaimana selain jalan-jalan. Mungkin menurut aku melakukan hobi ya, hobi yang kamu sukain. Karena kalau kita melakukan hobi yang kita sukain, pasti mood kita akan naik lagi. Atau kita dengan cara cari kesibukan sendiri, entah itu kamu mencari kesibukan dengan mengikuti beberapa sukaras tadi itu. Yang penting waktu luang kamu terisi dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika kamu merasa sudah tidak mood dengan proses belajar kamu selama di kampus, kamu bisa beralih ke waktu yang lain itu tadi, yang luang itu tadi dengan cara hal-hal yang positif, dengan cara ikut sukarelawan tadi, atau kamu bisa mencari cara ternyaman kamu sendiri lah, karena kamu yang tahu sendiri kan ya cara ternyamannya itu kayak gimana. Dan untuk tadi nih antara jurnal sama bisnis nih ya, mungkin kalau jurnal itu masuknya ke pendidikan formal nih ya. Kalau misalkan kamu suka bisnis, ya kita bisa belajar dari yang tidak formalnya, misalnya ke Kareza gitu kan. Kareza punya komunitas bisnis nih, bisa jadi nih untuk belajar bisnis nih. Itu Karena kita kan ya buat yang aduh maaf nih ya aku singgung. Ya itu tadi kalau misalkan untuk jurnalistik mungkin untuk apa ya kayak skill kamu yang memang tertata. Maksudnya tertata tuh benar-benar dengan ilmu yang benar-benar dari expertnya atau dengan dari yang ahlinya. Cuman kalau misalkan untuk bisnis mungkin itu bisa dimasukkan ke hobi bisnis yang memang bisa dimasukkan ke hobi. Sekarang banyak sekali kelas-kelas bisnis. Tapi bisnis tuh bisa belajar dengan otodidak ya. Selain masuk ke kelas bisnis kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya dikasih pilihan untuk mending jurnalistik atau ikutan bisnis, ya kenapa kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu gitu menurut aku. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu. Jadi kamu bisa fokusin ke jurnalistik ketika kamu di kampus dan bisnis ketika waktu luang tadi gitu. Karena bisnis tuh menghasilkan sesuatu kan pasti semangatnya lebih tinggi sih ya. Bener banget. Bener kan? Semangatnya lebih tinggi. Oke, ini setuju sih. Cuan-cuan. Oke, kalau Hilma ada pertanyaan buat konsultasi bisa bisa cek Mimin ya. Tahulah udahlah Noma. Soalnya kemarin juga ikutan panitia ini kan. Oke. Panitia apa? Sebelumnya ini Hilma jurnalistik UIN Bandung kan. Iya. Temennya. Oke. Gak boleh disebut ya temennya. Oke. Nah, tapi nih ada yang jawab nih, balik lagi. Please jangan nyinggung komunitas bisnis yang itu ya. Oh iya, sorry. Oke. Komunitas bisnis itu beda aja. Iya, beda-beda ya. Oke. Tadi ada yang belum kejawab nih satu. Gimana sih cara ngilangin itu? Gimana buat ngilangin rasa insecure sampai tadi masang tuh aja ngeblok temennya. Ya ini sebenarnya nggak boleh ya diikutin sampai ngeblok teman-teman gitu. Nggak baik lah, itu salah satu memutuskan tali silaturahmi ya menurut aku. Nah, untuk menghadapi rasa insecure itu kamu harus yakin kalau jurusan kamu yang sekarang atau kampus kamu yang sekarang adalah jembatan atau pintu masuk kamu dalam kesuksesan. Itu balik lagi ke kamunya sendiri. Di selama kamu belajar di jurusan ini, kamu buktikan kalau balik lagi ke opini aku yang tadi ya, kalau kesuksesan tuh atau masa depan tuh kita yang tentuin sendiri gitu. Jadi kalau ada masa-masa insecure yang nggak apa-apa, cuman kalau untuk mengatasinya sendiri kita harus berpikir lagi nih kalau misalkan kita itu bisa sukses dengan melalui jalur atau melalui pintu masuk yang sudah disediakan, yaitu melalui jurusan kita yang sekarang, melalui kampus kita yang sekarang. Kita harus melihat ke belakang bahwa ada orang-orang mungkin yang lebih dari kita gitu.
maksudnya lebih kurang beruntung ya dari kita. Kamu harus yakin, intinya kamu harus yakin kalau jurusan kamu yang sekarang atau kampus yang sekarang itu merupakan jembatan atau pintu masuk untuk kamu menuju kesuksesan. Jadi nggak perlu takut atau nggak perlu malu lah kecil gitu, karena belum tentu kampus kampus yang besar tuh bisa mengantarkan mahasiswanya ke pintu gerbang kesuksesan, karena kesuksesan itu gimana kitanya. Aku punya prinsip ini, aku bisa dibilang di kuliah di kampus yang kecil, bahkan orang-orang Bandung pun banyak yang nggak tahu gitu sama kampus aku. Nah, aku punya prinsip kalau memang misalkan aku memang kuliah di kampus yang kecil, dengan kata lain kampus aku belum ternama, aku buatlah kampus aku besar dengan nama aku sendiri gitu. Jadi aku yang membawa kampus aku dikenal oleh orang-orang gitu. Contohnya dengan sekarang ini, dengan cara aku sharing ke kalian atau dengan secara tidak langsung aku telah mengenalkan kampus aku sendiri gitu kan, jadi ya gitulah, aku punya prinsip kayak gitu, nggak usah takut. Setelah ini ya, setelah aku menyadari semua uh, yang telah dialami gitu kan, aku mulai menyadari ya udah, kalau misalkan aku emang ditakdirkan di jurusan yang sekarang, yang nggak perlu takut, mungkin emang ini uh, jembatan aku menuju kesuksesan. Tidak lupa juga sebenarnya kalian harus banyak-banyak berdoa sih ya, sama restu orang tua, itu kuncinya, dan juga usaha gitu kan, karena kalau nggak ada tiga itu sih ya percuma juga kita mau, bukan percuma sih, intinya kurang maksimal lah gitu. Jangan yakin-yakin doang, tapi kerjanya bahan Ya doang harus ya. ya harus dibarengi Siapa dengan yang usaha dan juga bahan doang ngacung. Yuk, yang bahan doang ngacung. Oke, karena kita udah habis pertanyaannya dan udah malam juga, takutnya dicariin doinya. Kalau yang punya ya, kalau aduh, yang nggak punya cariin dulu. Oke, ini udah pada mungkin masuk sebelum belum ya? Oke, mungkin sebelum ditutup ya, Tisyani, ada nggak sih, ya bukan sepatah dua kata ya, kalau sepatah dua kata, ya ada gitu, udah dua kata. Nah, tapi ada nggak sih mungkin saran buat mahasiswa yang di bawah Tisyani atau bahkan adik-adik kita yang masih SMA bahkan SMP. Ini ada loh yang ikutan SMP. Oh iya, Oke, keren. jadi ada nggak sih ya kata-kata bijak lah, simpel kata-kata bijak buat mereka. Ini untuk yang ini dulu ya, untuk yang anak-anak SMA mungkin atau adik-adik SMA yang mungkin masih kebingungan untuk memilih jurusan karena takut terjebak di salah jurusan ini. Coba kalian mulai dari sekarang persiapkan diri kalian, mental kalian untuk menghadapi dunia perkuliahan nanti. Aku nggak menakut-nakuti ya, cuman ya biar kalian siap aja. Kalian mulai cari tahu minat bakat kalian itu seperti apa, jurusan yang sesuai dengan kalian itu seperti apa, di jurusan itu ada apa aja. Dan jangan mengikuti gengsi, intinya itu, jangan mengikuti gengsi. Dan untuk yang udah terlanjur kuliah dan merasa salah jurusan, kalian jangan berkecil hati. Salah jurusan bukan akhir dari segalanya kok. Banyak orang, banyak cerita, aku banyak dengar cerita dari orang-orang yang dari awal memang sudah merasa salah jurusan, malah mereka lulus dengan predikat cum laude atau bahkan mereka lebih sukses dari orang-orang yang nyaman dengan jurusannya sebelumnya. Jadi jangan berpikir kalau salah jurusan itu akhir dari segalanya. Kalau kalian selagi kalian masih memiliki tekad yang kuat untuk terus belajar, untuk terus mendalami mendalami kekurangan kalian, kamu masih mau berusaha, pasti tujuan itu akan tercapai. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa salah jurusan itu akhir dari segalanya, karena masa depan kalian itu bukan ditentukan dari jurusan aja gitu kan, karena masa depan itu tetap ditentuin dari diri kita sendiri gitu. Untuk yang masih dilema nih gitu. Oke. Oh, ini mungkin jangan ini ya, pas dengar dia semangat tiba-tiba besoknya udah bahan lagi, jangan kayak gitu ya. Kita harus konsisten ya, gitu. kita harus konsisten tentunya gitu. Bisa bilang kesimpulannya dari materi kali ini, jurusan itu nggak nentuin kita sukses atau enggak, dan misalkan kalau kita kuliah atau kita milih kampus cuma buat dapat dapat nama, dapat kerjaan, itu sama aja bohong. Mendingan
kalau mau dilihat dari Almed atau kalau mau dilihat dari kampus, kalian beli Almed kakak tingkat kalian aja, terus kalian foto di depan kampus atau icon kampusnya yang terkenal. Saya, benar nggak? Nah, tapi semua orang itu punya kesempatan yang sama, dan mau dimanapun kalian ada atau kalian ditempatin, itu kalian punya potensi, punya peluang masing-masing, entah itu kalian masih bentuk berlian yang kumuh atau masih bentuk ya berlian yang masih dipenuhi lumpur, itu tetap berlian dan bisa dijual. Kecuali kalau cuma batu dikemanain juga itu nggak berharga. Tapi kalau berlian itu berharga dimanapun. Jadi kita tinggal asah kemampuan kita, jangan insecure, jangan minder, bisa dan bisa dibilang semua orang punya kemampuannya masing-masing dan semua orang juga punya kekurangan masing-masing. Mungkin Teh Chani di sini kelebihannya berani ngomong di depan, Teh Yunita nggak berani ngomong di depan tapi dia jago desain, itu kelebihan dan itu kekurangannya. Jadi semua orang punya kelebihan dan masing-masing dan punya masanya masing-masing. Jadi kalau Teh Chani di umur 20 udah mau lulus, saya belum, itu waktunya dia. Jangan dilihat atau jangan jalan dari waktu orang lain. Oke, mungkin sekian dan makasih nih buat teman-teman yang udah nyempetin udah 1 jam lebih bahkan 90 menit, dan mungkin makasih juga udah nyempetin kuotanya atau nyisihin kuotanya ke sini. Tapi sebelum tutup kita ada foto-foto nih. Oke, jadi aku juga pengen tahu. Oke, oh ya, yang dapat giveaway Bang Soal dulu deh, yang SBMPTN dulu. Yang dapat giveaway itu, oke. Yang disebutin nanti langsung PC aja ya. Yang pertama Tria Agustini, yang kedua, selamat buat Tria Agustini. Yang masih kuliah cuma dia doang ya, kayaknya. Yang masih SMA, oke, Tria Agustini. Dan yang dapat kelas bisnis atau kelas Shopee dan sebagainya itu ada Putri Brigita, Kak Yunita. Oke, selamat Kak. Selamat. Ya, selamat. Oke, jadi nanti buat kelas Shopee-nya atau kelas FBS-nya nanti diumumin lagi, tapi ada ebook gratis ya. Oke, buat teman-teman boleh di on cam. Halo, yang lain Amalia, Kurnia, Noel Fadila, terus ini oke. Ini langsung pada pakai mukena ya, nggak begitu juga. Udah malam juga ya. Aditya malah kalau nggak salah ya. Fitri Cahyani, kayaknya dia udah tidur. Nadia, Cindy Liana Puspita, Kismi Tiada. Ini kayak wisuda aja manggil-manggil kayak gini. Ajung Alfa, Tini Suciati, itu tinggal di sana. Dewa Simbolon, Aisyah, Teh Destia, jangan berapa nggak bisa on cam ya, biasanya on cam, please. Halo Teh Destia. Oke, tinggal 19 orang dari 30 yang masih kuat matanya. Oke. Abaikan urutan. Oke, kita pose aja ya. Kalau gaya takutnya kalian pada nyemplung ke kolam renang terus gaya bebas. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang laki jangan kayak pas foto ya, jangan kayak foto KTP ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Mangapnya jangan kelamaan, nyamuk masuk. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di sini. Dan besok jangan lupa nih, masih ada agenda sampai tanggal 15, dan tanggal 15 ada spesial guest star kita, Kak Seliana Vita, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, makasih semuanya. Saya Reza Samsul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Kak Shani. Ya, terima kasih Kak Reza. Yang dapat giveaway bisa langsung PC ya, takut kelupaan.
Malum gak ada yang ngingetin, curhat kan diri. Padahal tadi mau nanya, tapi kesempatannya habis. Mau nanya di sini. Halo. Bisa. Aduh. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke. Gimana? Masih kuat habis sidang? Aduh, bisa lah, bisa. Bisa tuh. Ya, susah-susah aja nih. Gini Mbak. Ya susah-susah ya baca buku nih. Enggak lah. Ini mah sharing pengalaman. Oke, boleh. Ini aku kan kuliah ambilnya untuk arsitektur. Keren. Setelah masuk, tugasnya ternyata banyak banget. Lembur terus. Karena gambar kan. Gambar. Ya, kalau bukan sih ya, tugas itu nggak pernah sekolah, jadi nggak punya akhlak. Nih, ada cerita. Itu kalau gambar biasanya dosen kadang minta revisi gitu karena salah, karena kurang apa gitu kan, revisi gambar lagi gitu. Padahal target sampai UAS gitu misalkan. Nah, itu kayak ngerasa ini salah jurusan apa ya, padahal pertama masuk tuh seneng gitu. Iya. Nah, itu gimana Mbak menyikapinya? Kalau rasa jenuh itu ya wajar ya, apalagi pas tugas banyak gitu kan. Pas tugas banyak aku juga sering kok kayak gitu, bahkan tadi aja sebelum sidang sama aku pun kayak gitu. Cuman untuk menyikapinya itu menurut aku ya balik lagi tadi, kamu harus punya motivasi belajar. Kamu anggap kalau rasa jenuh itu hanya selewat gitu, bahwa di depan atau esok hari kamu bakal lebih baik lagi, rasa jenuh itu akan hilang lagi gitu sih. Jadi kamu nggak usah nggak usah ngerasa capek. Kalau gitu mah nggak apa-apa sih, wajar ya, wajar. Rasa capek itu wajar banget nih. Cuman kalau misalkan sampai ngerasa salah jurusan, ya kamu berpikir aja kalau rasa jenuh ini tuh, rasa berpikiran kamu salah jurusan itu hanya sekejap gitu, hanya selewat aja karena kamu capek. Kamu berpikir aja kalau misalkan besok semua ini bisa dilaluin, kamu harus optimis kalau kamu bisa gitu. Kamu harus optimis kalau di depan tuh bakal ada sesuatu yang bikin kamu seneng gitu. Bakal ada kebahagiaan sendiri. Karena kan ini kamu jurusan arsitek, mau kamu kan ya? Iya. Iya tuh, apalagi mau kamu, cita-cita kamu sendiri. Kamu ya harus berpikir kalau tujuan kamu tuh bakal tercapai gitu nanti ke depannya. Jadi kamu kalau misalnya ngeluh atau jenuh, ya nggak apa-apa. Selagi masih di batas wajar ya. Cuman kamu tetap harus harus tetap optimis kalau di suatu saat di depan kamu itu atau suatu hari kamu bakalan dapat atau bakalan raih hasilnya gitu. Ini kalau misalnya merasa jenuh kayak gitu mah nggak apa-apa. Mohon maaf nih motong, ternyata